Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Ayo kita belajar melalui video ini tentang protista. Di mana protista ini mirip hewan. Apa itu protista? Protista itu kalau dilihat pada tingkatan kingdom, 5 sistem kingdom makhluk hidup yang ada di alam ini, protista tingkat kedua dari bawah. Nah, protista ini adalah hewan bersel satu. Ya, ada tumbuhan. Jadi protista ini ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip hewan. Nah, di video ini adalah yang mirip hewan. Ya, mirip hewan. Saya kenalkan dulu, mirip hewan itu ada flagellata, ada ciliata, ada rhizopoda, ada sporozoa. Nah, yang mirip tumbuhan itu ada Euglena, Chlorophyce, Chlorophyta, Chrysophyta, Pyrophyta, Phaeophyta, Rhodophyta. Ini sebenarnya adalah ganggang anak-anak. Nah, ini yang protista yang mirip hewan itu hewan bersel satu. Protista yang mirip tumbuhan itu adalah kelompok ganggang dan ada Euglena. Oke. Nah, di sini ada flagellata. Jadi di sini protista yang mirip hewan ya. Jadi ada flagellata. Ini adalah flagellata, bisa kalian perhatikan. Ini bersifat autotrof. Maka bisa juga disebut tumbuhan. Disebut hewan karena punya alat gerak berupa flagel. Perhatikan anak panah. Ya, itu ada flagelnya. Untuk bertahan hidup, flagellata memakan zat organik yang berupa larutan. Pembelahan diri dilakukan secara memanjang. Ini jadi berkembang biaknya dengan membelah diri anak-anak. Ukurannya sekitar 35 sampai 60 mikrometer. Alat geraknya flagel. Bagian tubuh flagellata tersusun tanpa rangka. Ciliata ini adalah protista mirip hewan juga ya, karena bisa bergerak. Ciliata ini contohnya paramecium, bisa kalian perhatikan. Alat geraknya cilia ini anak-anak. Ini cilia atau rambut getar. Ini paramecium. Contohnya ini mempunyai dua bagian inti sel, yakni alat reproduksi seksual dan juga sebagai alat reproduksi aseksual. Berkembang biakan ciliata ini dilakukan dengan aseksual juga seksual. Kalau seksualnya konjugasi, kalau aseksualnya melalui membelah diri. Alat geraknya tadi sudah saya jelaskan, rambut getar atau cilia ya nak. Yang berikutnya adalah rhizopoda atau kaki semu atau pseudopodia. Ini contohnya amuba. Ini perhatikan. Ini alat geraknya itu berupa menjulurkan cairannya atau disebut pseudopodia. Jadi bentuknya berubah-ubah. Ya, bentuknya berubah-ubah. Kalau ada makanan maka pseudopodia menjulurkan dengan mengelilingi makanan tersebut. Nah, ini contohnya. Ini contohnya, kalau ada makanan maka sitoplasma dengan sendirinya akan mengalir menutup mangsa tersebut. Ciri-ciri rhizopoda, habitatnya di perairan yang mengandung zat organik. Proses reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. Mempunyai bagian tubuh yang digunakan sebagai alat gerak bernama kaki semu atau pseudopodia dengan menjulurkan sitoplasma. Bentuk tubuh secara fisik sering berubah-ubah. Iya betul, karena apa? Bergeraknya dengan cairannya, sehingga ya berubah-ubah, tidak tetap atau fleksibel begitu ya. Yang berikutnya adalah sporozoa. Bisa perhatikan ciri-ciri sporozoa ya, bila bereproduksi dengan seksual lewat peleburan dua gamet. Di mana ini di tubuh inang. Di tubuh inang ya,
ini sudah dijelaskan pada saat daur hidup, siklus hidup plasmodium ya. Jadi gametnya ini bentukan gametnya itu di tubuh manusia ya, di sel-sel darah manusia. Nah, kalau misalkan ada nyamuk Anopheles menggigit darah, menghisap darah penderita yang kena malaria, maka gamet-gamet yang terbentuk di sel darah merah itu akan masuk ke dalam tubuh nyamuk, dan di situ akan terjadi bereproduksi, menghasilkan ookinet. Ookinet Anda akan tumbuh menjadi sporozoa itu. Nah, bereproduksi dengan aseksual lewat pembentukan spora. Sporozoa itu adalah sporanya sporozoa, pembentukan spora. Bersifat parasit, betul, karena menyebabkan penyakit. Antara lain contoh adalah penyakit malaria. Ini saat menginfeksi sel darah merah ini, sporozoa yang menginfeksi sel darah merah. Hanya memiliki satu sel, tidak punya alat bergerak pada tubuhnya. Begitu ya. Jadi dalam daur hidupnya sporozoa membentuk spora dalam tubuh hospes. Contoh spesies sporozoa adalah Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria yang menyebabkan penyakit malaria. Itu anak-anak tentang protista mirip hewan. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.